Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan pada malam hari ini, pada pertemuan ibadah kita ini, saya akan membahas satu topik dengan tema kasih versus kemunafikan, ya. Kasih versus munafik yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu kita baca bersama-sama Lukas pasal 13 ayat 10. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Kalau kita melihat di dalam teks ini, dikatakan bahwa ada seorang wanita yang kalau kita baca tadi mengalami 2 jenis penyakit. Yang pertama, dia mengalami sakit rohani. Yang kedua, dia mengalami sakit jasmani. Di mana peristiwa sakitnya ini berlangsung selama 18 tahun. Yang kemudian disembuhkan oleh Yesus, tetapi justru mendapatkan respon yang negatif atau diprotes oleh ahli Taurat atau orang yang mengerti tentang kitab suci Yahudi. Berbicara tentang penyakit rohani, jelas dikatakan bahwa wanita ini kerasukan atau dimasuki oleh setan. Kalau berbicara dimasuki oleh setan, ini berbicara tentang keterikatan dengan kuasa kegelapan. Artinya bahwa orang ini benar-benar memang terpuruk secara rohani, secara spiritual. Kemudian dikatakan juga bahwa wanita ini dikatakan sakit jasmani. Sakit jasmaninya disebut bungkuk. Kalau kita lihat bungkuk itu seperti di gambar ini, maka orang bungkuk itu bernapas pun sulit. Karena biasanya karena punggungnya membungkuk, itu menekan bagian paru-paru, bagian tenggorokan, dan lain sebagainya. Orang seperti ini pun tidur atau berjalan itu sulit. Kalau dia tidur tidak bisa terlentang, harus bengkok. Jadi sulit. Berjalan pun dia harus ditopang dengan tongkat. Untuk makan pun dia itu sulit. Karena ketika memasukkan makanan ke dalam tubuh, postur tubuhnya membuat dia mengalami kesulitan, termasuk juga untuk minum. Bahkan untuk bekerja atau beraktivitas lainnya. Artinya bahwa seorang yang sakit di sini, wanita ini, dia benar-benar mengalami satu keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa dikatakan dia datang bersama orang-orang banyak karena waktu itu Yesus sedang mengajar di salah satu tempat pada hari Sabat. Jadi boleh dikatakan bahwa dia mengalami sakit rohani dan sakit jasmani.
Kalau berbicara tentang sakit, secara kenyataan banyak orang mengalami sakit jasmani karena bermula dari sakit rohani. Karena Alkitab mengatakan hati yang gembira, obat yang mujarab. Artinya orang yang selalu berbahagia dan bergembira itu sulit mengalami sakit jasmani. Tapi kalau orang kerohaniannya bermasalah, maka sakit penyakit akan menumpuk, silih berganti, absensi di dalam dirinya. Jadi inilah satu keadaan yang terjadi pada seorang wanita ini. Tetapi sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, berbicara tentang kasih versus kemunafikan. Siapakah yang berlaku kasih kepada wanita ini dan siapa yang munafik? Maka kita melihat di sini cara pandang terhadap orang yang bungkuk ini, yang pertama itu dari ahli Taurat atau orang Farisi. Dikatakan ketika Yesus menolong menyembuhkan orang yang sakit 18 tahun ini, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat atau orang Farisi di sini ya? Dikatakan oleh mereka, tetapi kepala rumah ibadat, nah ini pimpinan tertinggi dalam satu kerohanian Yahudi, ya dikatakan, tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Itu ya. Jadi yang pertama di sini katakan gusar. Gusar itu kalau dilihat dalam teks Yunani itu aganakteo, ya. Artinya bahwa orang Farisi ahli Taurat ini menjadi marah, sangat tidak senang, bahkan dia sampai seperti orang berduka. Artinya dia menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengucilkan orang yang seharusnya untuk dibantu. Jadi hukum itu instrumen untuk mengucilkan, padahal harusnya untuk membantu. Karena hari Sabat itu adalah hari untuk menikmati kasih karunia Tuhan, bukan hari untuk menghukum atau mengucilkan. Bahkan kalau kita melihat di sini, ahli Taurat bukan hanya tidak peduli, melainkan marah atas kesembuhan orang lain. Hari Sabat, hari kemenangan, hari Sabat, hari sukacita, berubah menjadi hari penghakiman, hari penghukuman oleh karena kemunafikan dalam beragama. Kalau kita melihat kehidupan ahli Taurat ini, maka memunculkan pertanyaan kepada kita. Berapa banyak orang Kristen seperti ahli Taurat ini terhadap jiwa-jiwa yang seharusnya kita bantu? Kalau di sini disebutkan seorang wanita yang sakit jasmani, sakit rohani selama 18 tahun. Tetapi ketika dia disembuhkan, orang Farisi ini menjadi marah sekali. Jadi dia ingin menghambat orang untuk mengalami mujizat kepada Yesus. Maka dikatakan oleh seorang ahli Taurat ini, karena itu datanglah pada hari, salah satu dari hari untuk disembuhkan. Jangan hari ini. Padahal hari Sabat itu hari untuk kemuliaan Tuhan, tapi dia justru menghalangi orang untuk disembuhkan, untuk datang kepada Yesus. Seharusnya seorang ahli Taurat ini membantu Yesus atau membantu orang lain datang untuk disembuhkan oleh Yesus. Tetapi kenyataannya di sini, dia justru menghalangi Yesus, menghalangi orang lain untuk mengalami kesembuhan. Padahal dia tahu yang tertulis. Kalau kita melihat dalam pelayanan gereja, banyak sekarang di gereja boleh disebut seperti ahli Taurat ini. Tidak membantu jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, tapi menjadi batu sandungan bagi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Saya kadang menjadi merasa sedih ya melihat orang, apalagi kalau itu pimpinan jemaat, ketika kita ajak, ayo kita mencari jiwa, justru mereka menganggap bahwa kita itu mengganggu kenyamanannya. Ketika kita mengajak, mari kita mencari jiwa, mari kita memenangkan jiwa sesuai dengan perintah Yesus. Kita dianggap sebagai seperti lawan, bukan menjadi teman. Jadi kita sebagai seorang pelayan, kita tidak boleh menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Justru kita harus membuka jalan, mempersilahkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan, mengajak banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Yesus juga senang kalau kita membuka jalan, menjadi
pemberita jalan itu supaya orang lain mengerti jalan keselamatan. Tentu ahli Taurat ini bukan menjadi teladan yang baik bagi kita orang Kristen. Dan kita jangan sampai menjadi seperti ahli Taurat yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Bahkan Yesus dengan tegas berkata, ketika ada anak kecil di sisinya dan orang itu merasa bahwa anak itu terganggu, mengganggu, Yesus katakan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang paling kecil ini adalah batu kilangan, lebih baik batu kilangan dikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya perbuatan yang menghalangi orang datang kepada Tuhan merupakan satu perbuatan yang sangat tidak terpuji di hadapan Yesus, di hadapan Bapa di surga. Oleh karena itu, maka ahli Taurat ini menjadi penghalang untuk orang datang kepada Tuhan. Jadi, para pemimpin gereja, para majelis gereja tidak boleh menghambat pekerjaan Tuhan di dalam gereja, tapi harus membuka bagaimana pekerjaan Tuhan itu semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui instrumen-instrumen yang ada di dalam gereja. Tetapi kita harus membuka berbagai cara supaya orang datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita justru membuka cara atau membuat cara orang terhalang kepada Tuhan. Seperti ahli Taurat. Mereka tahu apa yang tertulis dalam kitab suci mereka, tetapi justru mereka menjadi penghalang untuk orang mengenal kebenaran yang sejati. Yang kedua, dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, kalau ahli Taurat ini disebut oleh Yesus sebagai orang munafik, artinya orang yang bermuka dua, orang yang tidak bisa dipercaya. Kata-katanya atau mungkin cara belajarnya, pola pikirnya, apa kelihatan seperti rohani, tetapi dalam praktikalnya rohana atau terbalik kehidupannya. Tetapi sangat luar biasa di dalam teks ini ketika kita melihat bagaimana cara pandang Yesus melihat orang bungkuk ini. Melihat orang yang sakit 18 tahun ini. Dia bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga dia mengalami sakit rohani. Bahwa dia terikat oleh kuasa kegelapan, bahkan dia mengalami banyak sekali masalah dalam kehidupannya. Yang pertama kita melihat di sini bahwa Yesus menyembuhkan. Di dalam ayat 12 sampai 13 dikatakan, ketika Yesus melihat perempuan ini, kata melihat di sini artinya bahwa Yesus mengerti betul situasi daripada seorang wanita yang datang kepadanya. Situasi batinnya, situasi pikirannya, situasi hatinya, situasi fisiknya. Yesus benar-benar mengerti. Itu arti kata melihat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia kemudian memanggil dia dan berkata kepadanya. Artinya ada banyak orang mengalami keramaian di situ. Orang lain tidak membantu wanita ini untuk datang kepada Yesus. Bahkan ahli Taurat menghalangi untuk datang kepada Yesus. Tetapi justru Yesus memberikan perhatian, bahkan dikatakan memanggil secara khusus. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Di sini dipanggil dengan panggilan yang mulia. Artinya orang sudah menganggap wanita ini tidak lagi memiliki harga. Karena 18 tahun sakit, kerasukan atau dikuasai oleh kuasa kegelapan dan memiliki sakit bungkuk. Keluarga mungkin sudah membuang atau sudah menganggap ya udah, kalau kamu mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Mungkin orang yang lain di sekitarnya tidak mempedulikan karena fisiknya. Yang namanya sakit berarti dia bukan hanya sudah tidak diperhitungkan. Tetapi ketika dia datang atau ketika dilihat Yesus, justru Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Bahkan nanti kalau dibaca di kalimat berikutnya, wanita ini menjadi memuliakan Tuhan, memuliakan Allah Bapa di surga. Jadi yang pertama cara pandang Yesus adalah menyembuhkan. Yesus tidak melihat fisik daripada seorang wanita yang sakit penyakit ini. Ibaratnya ya, kadang kita dalam pelayanan itu melihat fisik orang. Kalau orangnya datang bawa mobil yang bagus, atau orangnya kalau datang bawa persembahannya besar-besar, perhatiannya khusus.
senyumnya pun lebar. Tetapi kalau orang itu tidak diperhitungkan secara fisik, secara ekonomi, maka kadang orang itu mukanya masam. Tetapi Yesus di sini memperlakukan seorang wanita yang bagi banyak orang, yang bagi ahli Taurat tak memiliki nilai, tapi bagi Yesus dia sangat berharga. Maka sampai dia dipanggil secara khusus dan dipanggil dengan sebutan "Hai Ibu". Sungguh luar biasa. Jadi cara pandang Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat haruslah menjadi cara pandang kita. Bahwa kita tidak bisa menilai orang dari fisiknya, kita tidak bisa menilai orang dari kekayaannya, tapi kita harus melihat bahwa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan, bahwa satu jiwa itu sungguh sangat bernilai dan harus dibantu, harus ditolong, harus berjumpa dengan keselamatan. Baru yang kedua di sini kita melihat bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi Yesus juga membela perempuan ini, bahkan memulihkan martabatnya. Kita melihat di dalam pasal 15, ayat 15 dan ayat 16 dikatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempatnya minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Yang pertama dipanggil bahwa dia adalah ibu, kemudian dia dipulihkan oleh Yesus dengan bahwa wanita ini adalah keturunan Abraham. Orang-orang menganggap bahwa dia tidak memiliki nilai, tetapi bagi Yesus, dia adalah keturunan Abraham yang memiliki arti dan berharga di hadapannya. Jadi mari kita melihat bahwa jiwa-jiwa yang tak bernilai di mata dunia, tetapi itu berharga di mata Yesus. Mari kita memiliki cara pandang kasih seperti Yesus dalam melihat jiwa-jiwa. Jangan kita seperti ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Orang yang munafik itu cenderung bahkan selalu menjadi penghambat dalam pelayanan. Orang-orang munafik itu selalu menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Orang munafik itu menjadi batu sandungan yang membuat iman orang tidak bertumbuh. Tetapi kasih seperti Yesus, kasih yang tulus, kasih yang tidak melihat keadaan, tetapi kasih yang mau membantu orang, kasih yang mau berbuat terbaik untuk orang, itulah yang harus menjadi teladan kita. Jadi mari kita hadir seperti Yesus hadir bagi orang lain. Hukum harusnya membawa manusia semakin dekat dengan kemanusiaan. Jika hukum menjauhkan kita dari kemanusiaan, sesungguhnya kita telah melanggar hukum itu sendiri. Jadi kemunafikan itu adalah sesuatu yang merusak dalam pelayanan. Tetapi kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak memandang muka, itu akan membuka jalan lebar untuk orang lain mengenali Yesus dan mengalami kasih Yesus dalam hidup mereka. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya kebenaran ini menguatkan, meneguhkan, dan kita belajar memiliki cara pandang seperti Yesus, mengasihi jiwa, sekalipun itu tidak berharga di mata dunia. Tapi bagi Yesus, itu orang yang harus menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau memiliki cara pandang seperti Engkau Yesus dalam melihat jiwa yang sudah diasingkan atau tak bernilai bagi dunia. Tetapi itu berharga di matamu dan Engkau mau mereka pulih dan sembuh, bahkan mereka mau menjadi ahli waris kerajaan surga sebagai anak-anak Abraham. Kami mau membuang segala sikap seperti orang munafik ahli Taurat yang menjadi penghalang untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi kami mau menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa jiwa-jiwa berdatangan atau mendekat, mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari malam hari ini. Tuhan menguatkan,
Tuhan meneguhkan dan Tuhan menetapkan hati kami, supaya kami mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terpujilah Bapa, ditinggikanlah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.